Dan pemirsa, saat ini penculikan anak kembali marak di berbagai daerah. Para orang tua dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keamanan lingkungan sekitar. Lalu apa langkah Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mengantisipasi dan melindungi anak-anak dari penculikan? Untuk mengetahui hal tersebut kita sudah tersambung dengan Komisioner KPAI, Kak Erlinda. Selamat malam Kak Erlinda. Ya, selamat malam Kak Yuti. Kak Erlinda, bisa diinformasikan terkait dengan peristiwa penculikan di beberapa daerah ini, apa update terkini dari KPAI? Iya, yang pasti kami bersama mitra kami, tidak hanya bersama mitra dari pihak kepolisian, tapi juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah mempunyai Satgas PA, Satgas Perlindungan Anak di beberapa tempat di grassroots, termasuk juga kita memaksimalkan peran dari masyarakat itu sendiri yang memang saat ini sedang kita integratedkan. Jadi peran serta masyarakat kita libatkan ke pemerintah yang punya tanggung jawab. Artinya apa? Karena kasus penculikan ini setiap tahun berbeda modus dan saat ini pun juga masyarakat kita sangat-sangat khawatir dengan modus-modus penculikan yang ternyata dikatakan hoax, tapi juga ada juga faktanya, itu ya. Contoh seperti yang tadi kita lihat di layar TV bahwa di Palembang terjadi dan di beberapa kota juga iya. Dan yang pasti kami hanya ingin mengingatkan berdasarkan data dari KPAI bahwa betul adanya penculikan ataupun perdagangan orang yang diambil organ tubuhnya, karena sindikat internasional banyak melakukan di negara-negara lain dan di Indonesia pun juga pernah terjadi semacam itu harus diwaspadai. Dan penculikan seperti yang tadi kita lihat di layar TV itu biasanya murni dikarenakan faktor ekonomi atau faktor balas dendam, atau mereka random. Dalam arti kata random di sini adalah mereka coba-coba siapapun saja yang menjadi targetnya, tapi nanti itu bisa menjadi nilai jual tersendiri. Nah, ini hati-hati, termasuk juga penculikan akibat dari oknum yang sengaja menculik untuk kepuasan pribadi, dalam arti kata menculik untuk seksualitas. Nah, ini juga hati-hati modus semacam ini. Dan yang paling memprihatinkan, setiap tahunnya selalu adalah penculikan untuk dijadikan eksploitasi ekonomi dan seksual, yaitu diperdagangkan. Nah, ini KIV yang kami tidak hanya langkah-langkah pencegahan, tapi juga kita melakukan langkah-langkah preventif agar terutama anak remaja yang memang mereka sangat mudah sekali dibujuk rayu. Kalau sementara anak-anak yang di bawah usia 10 atau 7 tahun cukup kita ingatkan kepada orang tua bahwa orang tua tidak boleh melepaskan begitu saja. Dan salah satu tips yang kita berikan kepada orang tua adalah ajarkan anak-anak itu untuk mereka membentengi diri, entah itu mereka berteriak pada saat dibawa orang yang tidak dikenal, ataupun menyimpan nomor-nomor telepon yang bisa dihubungin setiap saat, entah itu ditaruh di tempat saku baju maupun tas dan sebagainya. Termasuk juga kita maksimalkan kembali program dari pihak kepolisian yang waktu itu digagas oleh Polda Metro Jaya ya, dan diharapkan digagas juga nanti di polda-polda lain, dijadikan rumah aman. Dalam arti kata, jika ada stempel di situ rumah aman dan di situ ada logo Polri, di situ ada logo KPI ataupun logo kementerian, anak-anak yang merasa mereka di suatu tempat yang mereka tidak ketahui, mereka bisa datang ke tempat itu. Ataupun kita memberikan wawasan kepada anak-anak kita, jangan mudah untuk mau ditanya sama seseorang tapi dia mencurigakan. Karena motif yang saat ini ataupun modus yang saat ini dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab adalah berpura-pura menanyakan suatu tempat. Dan yang lebih memprihatinkan adalah mereka menggunakan cara-cara hipnotis. Nah, ini yang memang kita sedang mencari strategi bagaimana caranya anak-anak kita ini tidak terhipnotis. Nah, beberapa kita koordinasi dengan rekan-rekan yang mempunyai keterampilan mentalis dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwa yang penting jaga konsentrasi, yang kedua jangan tatap matanya, seperti itu, dan yang ketiga adalah jaga kewaspadaan. Jika memang mencurigakan lebih baik tidak menjawab. Nah, ini KIV yang kita menghimbau kepada seluruh masyarakat agar ya tadi sama-sama mempunyai tanggung jawab bersama
tidak hanya kepada tanggung jawab keluarga kita sendiri. Dan apabila kita juga melihat ada seseorang yang mencurigakan, ataupun misalnya kita melihat ada suatu pandangan yang seolah-olah kita tampak terlihat bahwa anak tersebut sepertinya ada sesuatu hal yang memang tidak sewajarnya, lebih baik kita menyapa dan kita tanyakan daripada anak tersebut nanti tiba-tiba mendapatkan hal yang kesulitan. Nah itu yang beberapa hal yang Baik. kami lakukan. Baik, Kak Erlinda, ini banyak sekali begitu ya langkah-langkah yang dilakukan oleh para pelaku tindakan kriminal khususnya dalam penculikan, seperti banyak modus juga yang dilakukan. Tapi banyak juga ternyata yang ketika pelaku ini adalah orang-orang yang justru memang dikenal. Seperti salah satunya tadi adalah Ibu Tiri begitu yang juga melakukan penculikan yang mungkin awalnya tidak diketahui bahwa orang yang dikenal ini adalah pelaku dari aksi tersebut. Bagaimana untuk mengantisipasinya? Iya betul, seperti yang kejadian beberapa waktu yang lalu adalah asisten rumah tangga ya yang menculik, termasuk itu tadi ada Ibu Tiri dan sebagainya. Iya, sekali lagi penculikan ataupun modus-modus yang lain, kita yang paling kita kuatkan adalah anak kita itu sendiri. Kenapa? Karena pengawasan seperti apa kita lakukan tidak akan maksimal apabila kita tidak menguatkan pada diri sang anak kita. Baik itu anak usia yang 7 tahun maupun anak-anak remaja kita katakan siapapun mereka yang pada akhirnya mereka menyakiti ataupun mereka tadi ya ingin mengajak kemana dan sebagainya, kita harus diberikan bekal tadi, berani untuk menolak, berani untuk melakukan tindakan yang ekstrim dalam arti kata mungkin saja jika diperlukan, ajarkan mereka untuk menendang, ajarkan mereka untuk memukul, ajarkan mereka untuk lari sekencang-kencangnya dan sebagainya, termasuk juga misalnya ada Ibu Tiri atau Bapak Tiri atau mohon maaf antar jemput kita sendiri ya, tukang ojek dan sebagainya, jika memang ada terlihat hal-hal yang semacam itu, tadi dari diri anak kita lah, yang seperti tadi kita lihat di layar kaca, berani untuk menggigit, itu salah satu cara, termasuk juga meminta pertolongan, dan yang pasti memang tampak tidak terlihat bahwa kalau orang terdekat itu bisa melakukan hal yang demikian. Tapi sekali lagi ajarkan pada anak kita untuk siapapun, baik itu orang dikenal maupun bibi kita sendiri mungkin, om kita sendiri, jika mengajak, paling utama adalah hubungi orang tua ataupun hubungi orang yang memang kita ketahui adalah yang bertanggung jawab dan pasti baik sama kita. Nah itu yang paling utama. Termasuk juga jika misalnya tidak sempat untuk melakukan hal demikian, jika anak-anak remaja kita, akhirnya mereka juga untuk menuliskan jejak, dalam arti kata jejak di sini adalah entah itu misalnya merobek kertas, ya nggak apa-apa, misalnya merobek baju yang kita pakai, sehingga ada semacam satu tanda bahwa oh anak saya atau anak kita ini kenapa-napa. Nah itu yang dilakukan agar nanti orang tua juga paham, wah kenapa kok sudah jam segini tidak datang dan sebagainya. Termasuk juga tapi yang pasti kalau untuk anak yang berusia 2 atau 3 tahun, ini yang cukup susah. Ini yang memang harus betul-betul warning pada orang tua untuk penjagaan benar-benar adalah orang yang kita percayai. Jadi dalam arti kata kalaupun misalnya kita punya babysitter ya setidaknya ada siapa yang bisa melihat babysitter kita. Kalau syukur-syukur kita punya rezeki, pasti pasang CCTV ya. Tapi sekali lagi, yang paling utama, di lingkungan sekitar kita katakan bahwa mereka punya tanggung jawab, jadi semacam ada patroli gitu. Jadi kerjasama dengan Babin Kamtibmas, kerjasama dengan tetangga-tetangga, atau anak remaja kita ajak untuk yuk sama-sama jaga lingkungan kita. Dan dulu kalau kita Yusi mungkin masih ingat ya, zaman dulu kita pakai kentongan gitu ya. Sekarang mungkin pakai handphone gitu. Anak kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus penculikan. Terima kasih sekali Kak Erlinda dari KPAI atas tipsnya dan juga ini semoga bisa diterapkan oleh para orang tua untuk menghindari anak-anak dari aksi penculikan baik itu dari orang yang tidak dikenal maupun orang yang dikenal.